Terima kasih Airi atas pembukaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar public speaking pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi seminar public speaking, tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa pada beberapa bulan kemarin saya mengadakan seminar yang sama dengan seminar part 1, public speaking part 1 dengan tema public speaking for teacher, kemudian part 2 cara mengatasi mental block public speaking dengan menggunakan teknik hipnoterapi, dan part ketiga yaitu pendalaman materi tentang public speaking, dan part 4 cara membangun mindset baru sebagai seorang public speaker. Dan sekarang part 5 yaitu cara membuat public speaking lebih sistematis. Bagi seorang public speaker atau public speaking, sebelum dia menyampaikan presentasinya di hadapan audiens atau di sebuah organisasi atau institusi tertentu, maka yang pertama dia lakukan adalah dia menanyakan atau dia memberikan form pada organisasi tersebut untuk bisa mengisi formnya itu yang di dalam terdapat output, ya. Kemudian pesertanya siapa saja. Tujuannya untuk apa? Untuk seorang public speaker tadi bisa menyiapkan materi sesuai dengan output yang diharapkan oleh instansi tersebut. Dan kemudian materi tersebut diubah ke dalam bentuk poin-poin utama atau tujuan-tujuan yang lebih spesifik, dan kemudian dari tujuan-tujuan diuraikan lagi menjadi sub-sub poin supaya dia bisa menyampaikan materi nanti lebih sistematis, terstruktur, dan logis. Dan sebentar nanti saya akan memaparkan lebih jelasnya terkait dengan hal tersebut. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya adalah Ikram Endisa. Saya adalah seorang guru di Madrasah Haji Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan juga seorang penulis buku. Ya, buku yang salah satu yaitu Kejujuran untuk Merdeka Belajar, dan buku kedua dalam proses ini yaitu NLP for Teacher. Ya, dan saya juga seorang praktisi EFT, hipnoterapi, dan praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikramendisa. Next. Ya. Icebreaker, ya, yaitu sebelum kita sebagai seorang public speaker menyampaikan presentasi di hadapan audiens atau sebuah organisasi, maka langkah yang pertama biasa kita lakukan itu icebreaker, yaitu kita melakukan sebuah aktivitas yang dimana membuat audiens tadi merasa semangat, kemudian merasa terlibat dalam proses presentasi kita nanti, seperti itu. Dan misalnya pada saat itu, misalnya kita bawa materi tentang public speaking misalnya, berarti kita menanyakan pada mereka itu apa hal tersulit saat berbicara di depan umum. Nah, seperti itu, ya. Atau kita bisa cerita pengalaman lucu atau pengalaman singkat terkait dengan materi yang kita sampaikan saat itu. Nah, demi untuk apa? Supaya mereka tadi bisa fokus dan merasa penasaran dengan materi yang akan kita sampaikan. Ya, dan kemudian bisa membuat mereka semangat dalam menerima materi yang presentasi kita nanti yang akan kita lakukan. Seperti itu. Next. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum
seorang public speaker menyampaikan materi dari sebuah organisasi atau sebuah instansi tertentu atau di hadapan audiens, maka dia harus pastikan bahwa dia mengetahui outputnya ya. Output ya, itu membuat tujuan dan mengenal audiensnya dengan baik itu, nah, dia harus mengetahui outputnya. Nah, tujuan untuk apa? Yang pertama itu meningkatkan fokus dan tujuan penyampaian, yaitu seorang public speaking tadi bisa menyampaikan materi, itu bisa fokus dan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh instansi tersebut atau audiens tersebut bisa tercapai. Kemudian yang kedua, ya kita menciptakan dampak yang lebih kuat bagi audiens, yaitu kita bisa membawa sebuah perubahan dengan kehadiran kita, dengan presentasi kita, ya bisa merubah pola pikir mereka atau tingkah laku mereka, dan ya mereka antusias mendengarkan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencegah keluar dari topik atau kegumuan dalam menyampaikan materi. Ya. Ya, setelah kita mengetahui output, maka ya kita menyiapkan materi, menyiapkan diri secara baik ya supaya nanti saat presentasi nanti kita tidak merasa kebingungan dan kita fokus pada materi yang akan kita sampaikan supaya apa yang kita sampaikan tadi bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat, kenali alasan utama mengapa Anda berbicara. Apakah kita diundang sebatas memberikan informasi? Misalnya sebagai contoh, seorang guru mengajar di hadapan peserta didik, yaitu dia memberikan informasi atau pengetahuan, atau kita diundang sebatas memberi kata sambutan misalnya. Nah, dan berikut menginspirasi ya, apakah kita diundang memberikan inspirasi atau motivasi atau membangunkan semangat untuk mereka bisa merubah diri mereka menjadi lebih baik atau bisa merubah pola pikir mereka supaya mereka bisa belajar sebuah skill tentu misalnya public speaking misalnya. Seperti itu. Kemudian yang berikut meyakinkan ya, meyakinkan misalnya yaitu misalnya kita menawarkan produk pada kelompok atau orang tertentu supaya bisa membeli produk kita dengan cara dengan kemampuan publishing kita mampu meyakinkan mereka supaya mereka bisa membeli produk kita seperti itu. Atau menghibur ya, misalnya seperti stand up comedy misalnya ya, yaitu sebelum dia tampil ya dia mempersiapkan materi dengan baik, kemudian dia berlatihan dan pastinya dia kuasai materi dan kemudian dia menyampaikan presentasinya di hadapan audiens itu dengan menggunakan kritikan tinggi sosial yang di dalamnya ya menggunakan kata-kata yang dia presentasi yang kemudian audiensnya merasa terhibur ya dan atau tertawa. Kemudian yang kelima, tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, seperti membuat audiens mengambil tindakan atau memahami pesan tertentu. Dengan kita mengetahui output tadi, maka kita bisa jabarkan poin-poin yang lebih spesifik lagi atau tujuan yang spesifik ya, supaya apa yang kita sampaikan tadi atau tema yang output tadi ya itu bisa kita sampaikan secara jelas dan spesifik ya seperti misalnya audiens mengambil tindakan atau memahami pesan tertentu yang kita sampaikannya bisa merubah tingkah laku mereka, pola pikir mereka, atau mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan terkait dengan presentasi kita tadi. Dengan proses dengan kita menyiapkan materi secara spesifik, maka ya kita akan menyampaikan materi juga semakin baik seperti itu. Next. Ya, mengenali audiens dengan baik itu yang pertama analisis profil audiens, usia, latar belakang, minat dan tingkat pemahamannya. Ini kenapa ini sangat penting karena ya sebagai seorang public speaker ya sebelum dia menyampaikan presentasinya maka dia harus mengenal audiensnya tingkat pemahaman atau minatnya seperti apa supaya ya dia bisa mengisi kosongan pengetahuan yang audiens tadi miliki seperti itu. Karena dia diundang itu tujuan untuk bagaimana merubah pola pikir atau bisa merubah mindset audiens tadi atau bisa merubah tingkah laku atau bisa jadi merubah supaya mereka bisa terjadi sebuah kerjasama seperti itu misalnya. Atau yang berikut lagi mengenal sangat penting karena yang kedua yaitu sesuaikan bahasa dan gaya komunikasi dengan audiens ya.
Karena dengan kita mengetahui usia, latar belakang, dan tingkat pemahaman, ya kita bisa sesuaikan pola bahasa kita dan gaya komunikasi kita ya. Gaya komunikasi itu non verbal dan non verbal ya. Misalnya sebagai contoh ya, sebagai seorang guru misalnya ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang guru yang biasa mengajar tingkat madrasah aliyah, tingkat SMA, kalau kita disuruh untuk mengajar tingkat SD atau tingkat TK, maka ya kita harus belajar lagi seperti itu ya. Karena pola dan tingkat pemahaman dari usia dan latar belakang orang-orang tersebut ya tingkatnya berbeda, sehingga untuk supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami, maka kita harus bisa mampu menyesuaikan pola bahasa kita dengan mereka ya, seperti itu. Supaya apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Karena tidak semua orang, misalnya guru SMA, belum tentu bisa mengajar tingkat SD maupun tingkat TK misalnya ya. Dia harus belajar lebih baik lagi. Supaya nanti dalam proses penyampaian atau presentasi dia di masing-masing audiens tersebut dalam usia latar belakang yang berbeda, itu bisa difahami dan bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, buat daftar harapan atau kebutuhan audiens yang ingin dipenuhi, audiens yang ingin dipenuhi melalui presentasi ini ya. Dengan kita mengetahui output tadi, dan kemudian kita mengetahui mengenal audiens tadi, latar belakang, tingkat pemahamannya, maka ya kita sebagai seorang publisher bisa menyusun materi sesuai dengan kebutuhan mereka atau yang mereka inginkan. Sehingga ketika kita menyampaikan presentasi kita itu bisa terurut dan apa yang mereka inginkan itu atau mereka butuhkan dengan menurut kita bisa terpenuhi, dan ya mereka tidak merasa kecewa dengan apa yang kita sampaikan ya. Mereka tidak merasa menyesal gitu dengan menurut kita. Dan bisa jadi pada sesi-sesi berikut atau bisa jadi misalnya ada masalah dalam organisasi atau kantor mereka, organisasi mereka, atau mereka bisa mengundang kita kembali, atau mereka bisa merekomendasikan untuk ya pada organisasi yang lain ya, seperti itu. Karena mereka sudah mengetahui kemampuan kita, karena kita mampu menyampaikan materi yang baik dan apa yang mereka inginkan bisa tercapai, seperti itu. Next. Ya, menentukan poin penting presentasi ya. Setelah kita mengetahui output ya, maka selanjutnya dari output tersebut ya kita uraikan dalam tujuan-tujuan yang spesifik atau poin-poin yang spesifik ya. Yang pertama itu rangkaikan kan poin utama yang relevan dan mendukung tujuan Anda ya. Ya kita uraikan, saya ulangi bahwa dengan mengetahui output tadi, maka kita bisa uraikan dalam bentuk tujuan-tujuan yang spesifik atau poin-poin yang utama ya. Dan misalnya seperti ini ya, misalnya dari slide pertama, misalnya kan dari tema kita tadi yaitu cara menyampaikan materi yang lebih sensitif, maka dalam masing-masing slide ada poin utama. Kemudian dalam poin-poin utama itu ada sub-sub poinnya ya, yang mendukung poin utamanya tadi, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, urutkan poin secara logis agar mudah dipahami ya. Yaitu kita mulaikan misalnya seperti sebagai contoh misalnya saya dalam sebuah paragraf ya. Paragraf itu misalnya ada pikiran utama dan berikutnya ada beberapa pikiran penjelas, seperti itu. Nah, dengan kita menyusun seperti itu, maka ya kita bisa menyampaikan secara terurut dan terstruktur dan logis, sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa difahami oleh audiens, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fokus pada 3-5 poin untuk menjaga perhatian audiens tetap terfokus ya. Alangkah baiknya dalam kita menyusun poin-poin kita dalam setiap slide ya, alangkah baiknya 3-5 saja. Demi untuk kita sebagai seorang publisher juga bisa fokus pada presentasi kita, dan kemudian apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik, dan kemudian audiens juga merasa semangat dan antusias mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya terlalu banyak poin, kalau misalnya lebih dari 5, maka
ya dari satu slide bisa jadi kita jelaskan itu terlalu banyak. Sehingga pada akhirnya audiens tadi merasa tidak bersemangat dan merasa bosan. Olehnya itu, ya kita harus membatasi dia sampai 3 sampai 5 poin ya, seperti itu. Next. Ya. Ya, teknik menjelaskan isi dengan tepat ya. Setelah kita mengetahui tujuan, kemudian kita uraikan dalam bentuk poin-poinnya atau tujuannya lebih spesifik dalam setiap slide. Ya, teknik menjelaskan yaitu yang pertama, gunakan contoh, gunakan analogi atau contoh yang konkret ya. Misalnya ya kita gunakan sebuah ilustrasi atau gambaran yang misalnya terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Ya bisa jadi ya kisah pribadi kita atau kisah yang pernah kita dengar dari orang lain ya, terkait dengan materi yang kita sampaikan atau terkait dengan poin yang kita mau jelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, pakai bahasa yang sederhana yang langsung kepada poin ya. Gunakan bahasa yang eh, mereka sering dengar atau mereka percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, sebelum kita menyampaikan materi, ya, kita harus mengetahui minat, kemudian latar belakang dan tingkat pemahaman tadi. Supaya kita sebagai public speaking atau public speaker menyiapkan materi atau kita menyiapkan diri sebaik supaya apa yang nanti kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu dan langsung kepada poin. Kemudian yang ketiga, sesuaikan tempo bicara dan lakukan jeda saat menjelaskan poin yang kompleks. Ya. Ketika kita menyampaikan presentasi kita, alangkah baiknya kita memelankan suara kita ya. Jangan terlalu pelan, kemudian juga jangan terlalu cepat ya, di tengah-tengah seperti itu. Nah, supaya audiens tadi bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya terlalu cepat juga akan mereka juga sulit tanggap karena masing-masing audiens mempunyai latar belakang tingkat pemahamannya berbeda. Olehnya itu kita harus sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka dengan cara yaitu saat menyampaikan harus mengambil jeda. Dan kemudian saat menjelaskan poin yang kompleks, alangkah baiknya kita menggunakan analogi atau contoh yang konkret yang mereka terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Nah, sesuai dengan materi atau poin yang mau kita jelaskan tadi. Seperti itu. Supaya mereka bisa mudah paham karena kalau misalnya sesuatu yang terlalu teoritis terkadang membuat audiens tadi yang merasa tidak semangat atau merasa kurang paham gitu. Olehnya itu ya, kita harus memberikan contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan mereka sehari dan terkait dengan materi yang kita sampaikan. Next. Ya, teknik storytelling atau bercerita karena bercerita sangat penting dalam proses presentasi kita karena yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menyampaikan materi, misalnya kita sebagai seorang guru mengajar dan pendidik, kalau yang hanya mengajar sebatas teoritis saja, itu akan membuat siswa tadi merasa tidak bersemangat. Nah, olehnya itu supaya materi kita tadi bisa mereka paham dan bersemangat, maka harus kita menyampaikan dalam bentuk kontekstual. Artinya dalam ya berkaitan dengan kalau dalam proses pembelajaran persepsi namanya. Ya, kita mulai dengan ya kita menceritakan materi yang akan kita membahas lebih dalam itu dengan contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari itu ya. Yang pertama gunakan cerita pribadi atau kisah inspirasi terkait dengan topik. Ya bisa kita ambil cerita kisah pribadi kita ya. Misalnya saat itu kita menyampaikan materi tentang public speaking misalnya. Ya kita menyampaikan pengalaman kita belajar public speaking sampai bisa seperti ini ya, misalnya seperti ini ya. Ya, seperti itu. Atau kisah inspirasi yang pernah kita baca atau kita dengar dari orang lain atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa ceritakan kembali pada audiens atau yang pada audiens yang terkait dengan topik atau poin yang mau kita jelaskan. Kemudian yang kedua, bangun emosi audiens dengan
dengan cerita yang rebel atau otentik. Ya, misalnya saat itu kita membawa materi tentang public speaking misalnya, maka kita menceritakan kisah atau kisah tentang ya pribadi kita misalnya, bagaimana menjadi seorang public speaking ya, begitu. Ya, ya kita harus berani menghadapi kegagalan, terus berlatih dan terus belajar ya pasti bisa seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, struktur cerita dengan jelas ya, itu pendahuluan, masalah, solusi dan hasil. Oke. Di sini saya mau ceritakan terkait dengan pengalaman pribadi saya. Saya bisa sampai di titik ini bisa menyampaikan materi public speaking hadapan Bapak Ibu sekarang ini. Oke. Pada awalnya pada ya 10 tahun yang lalu saya berusaha untuk menyelesaikan masalah diri saya itu ya dengan sendirinya. Saya tidak mau orang lain tahu gitu. Saya berusaha untuk mencari solusi sendiri. Namun kenyataannya saya tidak ketemu gitu. Oke. Kemudian saya untuk berbuka diri dengan cara ya saya berusaha untuk belajar membeli buku. Kemudian setiap bulan saya selalu sisihkan uang untuk membeli buku pengembangan diri ya, setiap bulan. Ya, 2-3 buku. Kemudian saya membaca dan saya coba praktek dalam kehidupan sehari-hari saya. Namun kenyataannya sulit sekali saya praktek apa yang saya baca tersebut. Oke, kemudian saya coba dengan cara yang baru dengan membeli audio motivasi. Saya coba dengar. Ya. Dengar berapa kali ya, tidak ada perubahan. Saya coba membeli audio terapi. Dengar sumber yang berbeda, banyak sekali ya, saya membeli audio terapi. Dan saya dengar setiap hari, hampir kalau perkirakan tahun lah. Namun tidak ada perubahan. Oke, namun seiring dengan perkembangan media sosial sekarang, oke, saya coba untuk mencari, saya berusaha untuk konseling psikolog. Oke, singkat cerita, saya ketemu dengan beberapa sumber ya, 2 sumber psikolog dan saya konsultasi yang mendekati tahun ya, 1-2 tahun lah. Saya konsultasi, ada perubahan memang, tapi tidak belum sesuai dengan harapan saya. Kemudian saya coba tanya pada satu psikolog, bagaimana supaya saya berubah lebih baik itu. Dan beliau sarankan bahwa saya coba konsultasi dengan psikiater. Dan singkat cerita saya konsultasi dengan psikiater sudah mendekati 3 tahun sampai sekarang. Dan saya mulai merasa ada perubahan. Pikiran dan perasaan saya mulai positif. Awalnya saya bergelut dengan emosi dan pikiran negatif. Ya, saya berusaha dengan cara namun tidak ada perubahan. Setelah saya konsultasi dengan psikiater, mulai ada perubahan. Dan oke, saya ingin mencapai, saya ingin berhenti, saya tidak ingin berhenti situ saya coba ingin supaya merubah diri saya lebih baik lagi. Karena apa yang selama ini saya impikan atau saya tulis dalam buku impian saya dalam 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum terwujud. Salah satu menjadi seorang public speaking. Ya, seperti itu. Dan ya kemudian saya coba mencari di media sosial banyak sebenarnya, tapi saya merasa pusing. Kemudian saya coba cari di buku, saya coba mencari membeli buku secara online. Saya coba cari-cari di media toko-toko online dan ya saya ketemu salah buku yaitu buku terapi depresi dengan FD. Ya, kemudian saya beli, oke, sampai di rumah saya, kemudian saya coba baca-baca beberapa lembar, karena FD ini saya sudah belajar sudah sebelum, sudah berapa tahun yang lalu sebenarnya ya, sebelum saya belajar melalui PHRI ya. Oke, dari buku itu kemudian saya baca-baca secara singkat, kemudian saya buka lembaran terakhir, ya, ada kontak person atau di situ ada Instagram ya. Kemudian saya coba hubungi Instagram yang ada dalam buku tersebut. Saya ikuti, kemudian saya coba DM atau kontak admin, ya ketemu dengan adminnya PHRI. Kemudian saya coba chat dan beliau arahkan untuk kepada PHRI. Singkat cerita, saya ketemu dengan PHRI konsultasi. Ya. Awalnya kami
saya dengan Pak Heri masih konsultasi secara psikolog ya berapa kali, kemudian Pak Heri rekomendasikan untuk saya coba ikut workshop pengembangan diri. Itu workshop FD, NLP, hipnoterapi, workshop menulis, workshop public speaking, dan ini prakteknya. Ya. Dan kemudian workshop sementara coaching ya, seperti itu. Saat saya mengikuti workshop public speaking, awalnya setelah selesai workshop, kemudian Pak Heri memberi tugas untuk saya bisa berlatih public speaking ya, bisa menyampaikan materi secara online seperti ini ya. Awalnya saya merasa ragu ini saya bisa atau tidak karena saya belum berpengalaman gitu, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi karena dengan dorongan dan motivasi kemudian materi yang saya dapat workshop tersebut, memotivasi saya untuk walaupun dengan kekurangan saya, dengan saya merasa belum, tapi saya beranikan diri saja, berlatih terus berlatih, dan kemudian pada awal presentasi penampilan saya masih kurang baik, tapi setelah beberapa bulan saya tampil sudah part 5 sekarang, ya saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Dari awal latihan perasaan awalnya masih takut dan tidak percaya diri, rasa ya apa yang harus saya sampaikan, tapi saya terus belajar dan berlatih, dan saat tampil ya kemudian saya tanya pada Pak Heri dan beliau selalu memberikan tanggapan kepada saya ya, dan saya terus belajar dan hasilnya seperti sekarang ini, seperti itu ya. Barangkali satu cerita kurang lebih seperti itu ya. Itu mulai dari pendahuluan, kemudian masalah, solusi, dan hasilnya seperti ini ya. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Oke, next. Ya, teknik membuka dan menutup presentasi dengan powerful ya. Mulai dengan pertanyaan refresh, kutipan inspirasi atau fakta mengejutkan. Ya, sebelum kita memulai presentasi kita dengan audiens, alangkah baiknya ya kita memberi kesempatan kepada mereka melalui pertanyaan terkait dengan materi yang kita sampaikan, misalnya public speaking misalnya. Ya, kita menanyakan pada mereka hal apa yang tersulit ketika berbicara di depan umum, seperti itu misalnya. Nah, atau kita memberikan kata-kata motivasi terkait dengan materi yang kita sampaikan, atau fakta yang mengejutkan, misalnya kita menyampaikan bahwa sebenarnya public speaking sangat bermanfaat bagi kita seorang makhluk sosial dan makhluk yang profesional, karena dengan kita belajar public speaking ini kita akan meningkatkan personal branding kita, dan karena kita akan semakin baik dan kita mudah dikenal oleh orang lain, dan yang jelas pengetahuan kita akan semakin bertambah seperti itu. Dan banyak hal ya, dan menurut saya bahwa belajar public speaking ini menurut saya fondasi untuk mencapai apa yang saya inginkan. Karena apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tanpa kemampuan untuk kita sampaikan orang lain itu menurut saya tidak ada gunanya. Seperti olehnya itu, apa yang kita miliki, ilmu yang kita baca, buku yang kita baca, pengetahuan yang kita miliki, supaya bisa tersampaikan dengan baik atau bisa kita sampaikan orang lain, alangkah baiknya kita belajar public speaking ya, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, tarik perhatian dia sejak awal untuk menciptakan rasa penasaran. Ya misalnya dengan ya pertanyaan tadi, kemudian dengan saya menyampaikan fakta-fakta yang wujud tentang public speaking ya, seperti itu. Pasti Bapak Ibu merasa penasaran tentang public speaking. Akan termotivasi untuk belajar publishing lebih baik ke depan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, buat audiens merasa terlibat dan fokus ya. Dengan kita memberi kesempatan kepada audiens tadi untuk bisa menyampaikan pikiran mereka terkait dengan materi yang kita sampaikan. Ya, seperti itu ya. Atau di akhir sesi kita beri kesempatan untuk mereka bisa bertanya terkait dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dengan seperti itu mereka akan merasa semangat karena mereka dihargai dan seperti itu. Nah, kita misalnya sebagai seorang guru juga jangan asik mengajar saja. Ketika
saat proses pembelajarannya kita harus interaksi dengan perkembangan media sosial sekarang ini, ya bisa jadi guru lebih pintar dari siswa. Olehnya itu di sini guru sebagai mediator. Siswa itu yang lebih mengekspresikan mereka kemampuan pemahaman mereka yang mereka pelajari seperti itu. Olehnya itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi, dengan belajar public speaking sangat penting ya, seperti itu supaya proses pembelajaran kita ke depan itu akan lebih baik. Oke, next. Ya, penggunaan alat bantu visual. Ya. Setelah kita menyusun materi, kita telah menguasai materi, kemudian kita susun dalam bentuk slide seperti ini ya. Yang pertama gunakan gambar dan atau grafik ya. Demi untuk memperjelaskan apa yang kita sampaikan ya. Di sini saya menggunakan gambar melalui Canva yang menurut saya ya mendekati tema besar ya, yang berkaitan lah seperti itu ya. Karena menurut saya dengan gambar-gambar saya akan menarik selain presentasi saya juga mereka apa yang mereka lihat mereka juga rasa tertarik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, slide tidak penuh teks. Ya, ini tujuan untuk apa? Supaya kita sebagai seorang publik fokus pada apa yang kita sampaikan. Karena semakin banyak teks itu akan kita banyak hal yang kita uraikan dan kemudian akan keluar dari konteks atau poin yang harus kita sampaikan gitu. Untuk menjaga fokus kita sebagai seorang public speaker, maka kita usahakan hanya beberapa teks supaya kita fokus pada poin yang mau kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, hindari membaca langsung dari slide. Ya, jangan kemudian terlalu banyak teks tadi, misalnya satu paragraf misalnya, itu kan akan kita sibuk membaca satu paragraf kan membuat audiens merasa bosan. Ya, olehnya itu ya hanya beberapa teks, hanya beberapa kalimat saja. Nah, dan kemudian ketika kita menyampaikan, artinya ketika menyampaikan materi nanti, itu kita menggunakan analogi atau hal-hal yang contoh-contoh yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Ya. Sehingga mereka mudah pahami. Seperti itu artinya. Kalau semakin kita mampu menyampaikan materi secara kontekstual, atau sesuatu yang mereka lihat atau mereka alami, atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya pasti mereka paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Next ya. Teknik membentuk presentasi dan dengan kuat ya. Ringkas poin utama dalam satu atau dua kalimat. Ya, setelah sesi ini nanti saya akan menutup dengan sebuah quotes ya. Kemudian kedua, gunakan kalimat penutup yang mengesankan. Seperti ajak atau pertanyaan yang mengundang refleksi ya. Misalnya seperti ini. Misalnya public speaking adalah sebuah skill ya, dan kemampuan orang untuk memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi seorang public speaking profesional. Semua kembali kepada pribadi dia masing-masing. Sejauh mana dia berusaha dan belajar dan berani menghadapi kegagalan dan terus berlatih. Ya seperti itu misalnya. Ya di situ ada kalimat ajakan belajar untuk public speaking, kemudian refleksi diri sejauh mana Bapak Ibu belajar. Kalau semakin belajar dan terus berlatih dan menghadapi kegagalan, pasti bisa menjadi seorang public speaking profesional. Kemudian yang ketiga, sampaikan rasa terima kasih dan beri kontak tindak lanjut. Ya. Bapak Ibu telah tergabung dalam ya, grup WA. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar tentang workshop public speaking atau ilmu pengembangan diri, ya bisa kontak adminnya kami, ya dan nanti bisa ditindak lanjut. Oke, kemudian catatan tambahan. Contoh ingatlah setiap langkah kecil dalam berlatih public speaking adalah langkah besar menuju kepercayaan diri Anda. Ya. Public speaking adalah sebuah skill ya, dan kemampuan kepercayaan atau kemampuan kita menyampaikan materi secara sistematis itu tergantung dari sejauh mana kita berlatih dan berani menghadapi kegagalan. Ya, semakin kita berlatih dan berani menghadapi kegagalan, maka ya kita akan awalnya presentasi itu masih kurang sistematis.
Tapi seiring berjalannya waktu, maka penyampaian kita akan semakin sistematis. Seperti itu. Dengan semakin sistematis presentasi kita, maka kepercayaan diri kita juga semakin meningkat. Ya, seperti itu. Olehnya itu, ya kalau kita ingin mau belajar publishing, maka harus siap untuk terus berlatih dan terus berani menghadapi kegagalan. Karena publishing ini harus awalnya kita memulai pasti ada takut, tidak percaya diri, ya seperti itu. Olehnya itu kita harus memberanikan diri. Semakin kita berlatih, maka penyampaian kita akan semakin sistematis dan kepercayaan diri juga semakin meningkat. Seperti itu. Next. Ya, latihan dan evaluasi. Yang pertama, latihan sesuai durasi waktu. Karena seorang public speaker atau public speaking dibayar berdasarkan durasi waktu. Supaya kita profesional, alangkah baiknya sebelum kita mempresentasi atau menyampaikan materi di sebuah organisasi atau organisasi, maka harus kita latihan dulu supaya sesuai dengan durasi waktu yang diberikan kepada kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, rekam dan evaluasi. Ya. Setelah sesi ini, rekaman ini nanti saya upload di akun YouTube saya, dan setelah itu saya akan nonton presentasi saya sejauh mana perkembangan saya, mulai dari part 1 sampai part 5 ini sudah sejauh mana perkembangan saya, seperti itu. Kalau misalnya ada kekurangan, evaluasi dan memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depan lagi. Dan terus belajar dan terus berlatih. Karena masih ada beberapa materi public speaking yang akan saya sampaikan pada bulan berikutnya lagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, minta masukan dari orang lain, ya. Setelah ini nanti saya meminta masukan dari mentor atau coach saya terkait dengan perkembangan presentasi sudah sejauh mana. Seperti itu, supaya nanti saya bisa berubah diri saya atau mengupload diri saya menjadi lebih baik dan membuat diri saya termotivasi lagi untuk belajar dan belajar lagi. Karena setelah ini saya akan terus belajar, karena berapa workshop yang saya ikut belajar ke depan. Nanti setelah public speaking saya sudah merasa baik, mampu, maka aku saya belajar workshop training lagi. Seperti itu, ya. Karena saya ingin mengupload diri saya menjadi lebih baik, karena saya ingin mencapai apa yang selama ini menjadi impian saya yang berusaha belum terwujud. Baru satu saja, yaitu menjadi seorang public speaker. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi public speaking yang temanya tentang menyampaikan materi lebih sistematis. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya atau memberikan masukan atau kritikan terkait dengan presentasi saya tadi. Ya, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ikam atas pemaparan yang begitu sangat luar biasa sekali ya, membuka wawasan bahwa ternyata dalam berkomunikasi secara publik kita perlu sistematis begitu. Nah, sekarang tiba waktunya Bapak dan Ibu semuanya untuk memberikan pertanyaan ataupun Bapak Ibu bisa bercerita tentang pengalaman Anda dalam berbicara secara sistematis. Dan saya apresiasi, terima kasih untuk peserta yang hadir pada kesempatan siang dan sore hari ini. Ada Kak Carmila, Kak Sarpan, Kak Sukmawati, dan Kak Tari yang kemudian dari awal sampai saat ini masih bertahan di ruang Zoom saat ini begitu. Dan saya berikan kesempatan, silahkan boleh lewat chat Bapak Ibu semuanya ataupun bisa langsung open mic untuk berdiskusi dengan Pak Ikam. Silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali Kak Carmila Ya, atau Kak Safan, Kak Sukmawati atau Kak Tari bisa memberikan pertanyaan atau berdiskusi dengan Pak Ikam. Boleh dituliskan di kolom komentar atau bisa juga secara langsung, silahkan open mic begitu. Oke, sambil menunggu nih Pak Ikam, peserta untuk memberikan pertanyaan,
pada kesempatan hari ini. Begitu Pak Ikram, bagaimana kemudian Pak Ikram membangkitkan rasa percaya bahwa Pak Ikram itu bisa melakukan public speaking dengan baik, Pak? Ya, efikasi diri ya. Betul. Eh, karena memang awal-awalnya saat saya memulai belajar public speaking setelah workshop public speaking, kemudian Pak Heri memberi tugas kepada saya untuk saya bisa presentasikan ya di hadapan audiens secara online seperti ini. Awalnya saya masih rasa campur aduk itu bisa atau tidak sebenarnya, karena saya belum pengalaman berbicara di hadapan audiens secara online seperti ini. Eh, saya merasa ya ragu-ragu mampu atau tidak nanti, tapi ya saya ikut proses saja. Ya, saya percaya karena saya sudah sampai titik ini, kalau misalnya saya tidak lanjut, saya tidak mencoba, karena saya pernah belajar baca-baca buku pengembangan diri, ya itu juga menambah pengetahuan saya dan motivasi saya untuk ya terus belajar, walaupun terlepas dari kekurangan saya ya itu. Sehingga awal-awal saya presentasi masih kurang baik, kemudian lambat laun setelah sudah part kelima nih, saya merasa lebih baik ya, seperti itu ya, tergantung sejauh mana kita berlatih dan berani menghadapi kegagalan. Karena ya sebelum saya tampil atau awal-awal saya tampil, sebelum tampil sebenarnya masih ada rasa tidak percaya diri, rasa takut nanti kurang baik gitu. Tapi ya saya cemplung ada gitu, saya masuk aja itu. Saya coba karena menurut saya yang saya pelajari melalui buku-buku motivasi yang saya baca, bahwa tidak ada sebuah keberhasilan tanpa kegagalan sebenarnya. Kalau kita ingin berhasil, maka kita harus berani menghadapi kegagalan atau kesalahan-kesalahan gitu. Karena dari kesalahan itu maka kita akan belajar menjadi lebih lebih baik, dan kesalahan tersebut akan merubah kita jadi lebih baik. Dan hidup ini penuh dengan masalah, menurut saya seperti itu. Dari ya itu hal-hal itu, hidup penuh masalah, dan masalah itu yang buat kita lebih dewasa, kemudian kita bisa berkembang. Orang bisa hari ini orang bisa sukses dalam aspek kehidupan, misalnya dalam aspek sosial maupun dalam bentuk karir atau hal-hal apa saja, itu karena mereka mampu belajar dari kesalahan dan berani menghadapi kegagalan. Itu ada buku saya satu, berani berani gagal gitu, seperti itu. Ya, itu yang kemudian saya membaca, dan buku-buku yang lain yang menjadi acuan saya dan pengetahuan saya, sehingga setelah diberi itu saya lakukan saja, karena saya merasa itu bahwa sebuah keberhasilan diawali dengan kegagalan kecil, seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Wow, terima kasih sekali Pak Ikram. Nah, ini yang sudah open video ada ada Kak Kamila ya. Ada yang ingin disampaikan nih Kak Kamila. Oke, ini ada Kak Sukmawati. Oke, silahkan Kak Sukmawati. Mau open mic atau ditulis apa via chat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Maluku Utara. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita ketika bertanya supaya bagaimana kita itu bisa presentasi dan tidak gugup. Terus ketika kita ingin bertanya di saat diskusi juga ada perasaan gugup, takut salah bicara, takut tiba-tiba ngeblank. Itu gimana ya caranya mengatasi hal seperti itu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sukmawati ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ini saya ulang Pak Ikam sebelum kemudian Ya. nanti akan dijawab oleh Pak Ikam. Bahwa Kak Sukmawati tadi bertanya bagaimana untuk menghilangkan ya atau mengendalikan rasa gugup ketika kita presentasi atau memberikan pertanyaan begitu. Nah, gimana nih Pak tipsnya dari Pak Ikram supaya kita tuh bisa presentasi sekaligus bisa bertanya dalam sebuah forum tanpa gugup? Yang jelas kalau pengalaman saya
Yang jelas, ya kalau saya pernah kuliah dan saya pernah ikut organisasi, ya soal untuk guru menurut saya sesuatu yang wajar sebenarnya. Dan saya alami itu sebenarnya. Dan saya untuk diskusi, untuk ya saya banyak organisasi ya, organisasi intra maupun ekstra. Kalau saya ex intra, ya saya kebetulan memetik kesmat gitu, saya termasuk organisasi kesmat. Ya, pernah terlibat, kemudian pernah terlibat dalam musyawarah, menyampaikan pikiran pendapat. Memang saya rasa tidak percaya diri. Kemudian saat di kelas, di ruang kuliah, itu ketika diskusi kelompok itu untuk berbicara, saya beranikan diri saja. Karena saya merasa ini sebuah proses, artinya saya ini seperti orang lain gitu. Kalau orang lain bisa, maka harus juga bisa. Itu yang kemudian memotivasi saya dan merawa takut seperti itu. Dan ketika juga saya ingin selain itu juga dari di perkuliahan, di kampus juga di ekstra saya berorganisasi PMI ya, seperti itu, sehingga saya terlibat dalam diskusi, forum-forum diskusi gitu. Saya coba untuk menyampaikan pikiran pendapat saya, walaupun saat itu saya merasa tetap saya lakukan, saya coba saja. Dan ya sehingga sampai titik seperti itu. Artinya sesuatu dan halal untuk untuk bicara Pak Mungun, kalau ingin langsung menjadi sempurna itu belum bisa sebenarnya. Takut dan cemas dan sesuatu yang grogi dan terpecah, menurut saya sesuatu yang wajar, sebuah proses dan pembelajaran seperti itu. Dan saya sampai saat ini saya sampaikan tadi bahwa saya awal untuk menyampaikan materi, saya tadi rasa tidak percaya diri, tapi saya coba saja, saya lakukan saja, ternyata sampai sekarang saya bisa sebenarnya seperti itu. Dan misalnya kalau itu yang pertama, yang kedua ya bisa jadi kalau misalnya ada teknik, ya bisa tarik nafas tuh, mindfulness ya misalnya. Bisa tarik nafas 3 kali, kemudian keluarkan nafas seperti itu supaya pikiran karena itu kan kalau kita cemas karena pikiran kita tuh overthinking, terlalu pikiran yang macam-macam gitu. Belum terjadi tapi kita sudah menduga akan terjadi seperti ini. Sehingga kita tadi merasa cemas, takut, tak salah bicara seperti itu karena banyak pikiran gitu. Olehnya itu supaya bisa menenangkan pikirannya, kita bisa tarik napas, kemudian buang, tarik napas, buang seterusnya itu. Tarik napas 3 kali, tahan 4 kali, buang 6 kali seperti itu misalnya. Atau kita bisa menggunakan teknik EFD untuk menenangkan diri kita. Ya, seperti kita tahu, misalnya kalau kita mau bicara, ya kita yakin bahwa ini kita belajar. Kalau salah sesuatu yang wajar. Dan kita fokus apa yang kita sampaikan, jangan fokus pada penilaian orang gitu. Dan semua orang mengalami semua hal. Dan semua orang belajar public speaking itu awalnya salah. Kesalahan-kesalahan mereka awali pengalaman sama-sama. Saya juga pernah alami itu. Dan itu sesuatu yang wajar menurut saya. Tapi seperti itu saja. Bahwa ini belajar. Salah pasti. Tapi ketika saya lakukan terus, pasti percaya itu akan dia semakin meningkat, dan kemudian apa yang saya sampaikan tidak sistematis, lambat laun akan dia tersusun dengan baik. Seperti itu, sistematis, logis, dan struktur. Kurang lebih seperti itu. Baik, oke. Jawaban yang luar biasa ya. Tadi saya simpulkan dari jawaban Pak Ikam ada 3 poin sebelum nanti kemudian kita buka open mic untuk Kak Carmila begitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah ya bahwa grogi, cemas dan lain-lain itu adalah hal normal dan manusiawi ya. Ya kita praktek saja gitu, jalani saja yang pertama ya. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan teknik pernafasan. Yang ketiga adalah bisa juga menggunakan teknik EFT, Emotional Freedom Technique begitu ya. Itu tadi jawaban dari Pak Ikram. Jika Kak Sukmawati ya ingin bertanya lagi atau memberikan feedback, boleh silahkan begitu. Tapi untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Kak Kamila karena sudah open mic. Silakan Kak Kamila. Iya, makasih Kak moderator. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak moderator dan Kak Ikram.
Ya, Sangat menarik sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan Zoom kali ini. Salam kenal Kak, saya baru bergabung pada Zoom kali ini. ya, Nah, di sini yang ingin saya tanyakan mungkin pertanyaannya hampir sama dengan Kak Sukma. Tapi yang ingin saya, ini bukan pertanyaan sih yang pertama, tapi lebih ke apa ya, masukan gitu. Maksudnya Kak Ikram, biasanya nih kan kita bisa, apa ya, maksudnya kalau berbicara di depan umum atau depan publik misalnya, kadang tuh kita tuh terjebak antara menggunakan bahasa misalnya Indonesia tinggi. Nah, sedangkan biasanya kalau di kampung, orang-orang tuh biasanya lebih ke bahasa pasar begitu. Nah, ini kita nih terjebak maksudnya kita terjebak memilih menggunakan bahasa Indonesia tinggi agar terlihat keren ataukah lebih baik kita menggunakan bahasa pasar atau bahasa sehari-hari yang memang masyarakat tersebut lebih paham gitu. Nah, ini di kesempatan public speaking kali ini, kira-kira menurut Pak Ikram, bagusnya kita menggunakan bahasa yang mana Indonesia tinggi yang membuat public speaking kita tuh lebih kayak misalnya wow atau keren, atau mending bahasa pasar yang mending orang tuh paham saja. Terus yang berikut, yang pertanyaan yang kedua mungkin saya bisa minta tips atau Pak Ikram boleh membagikan tips. Itu tadi apa bagaimana cara mencegah rasa grogi karena jujur saja sampai hari ini pada kesempatan ini juga saya bertanya ini juga saya masih grogi begitu dan pede saja. Bagaimana biar kita lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Itu saja. Terima kasih, Kak. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kamila. Ada dua pertanyaan menarik nih ya. Nanti Pak Ikram bisa jawab untuk pertanyaan pertama dulu. Jadi yang pertama tadi Kak Kamila mengungkapkan pertanyaannya tentang pemilihan bahasa yang dipakai gitu ya. Dalam public Ya. speaking, apakah kita itu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang tadi Kak Kamila mengatakan yang lebih tinggi yang itu membuat efek wow gitu ya, kelihatan wow begitu, atau menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pasar yang mana bahasa itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, tapi memang tidak terlihat wow gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara mencegahnya. Ya, jadi cara mencegah grogi dan bagaimana kemudian bisa menjadi lebih percaya diri. Waktu saya berikan kepada Pak Ikam untuk menjawab pertanyaan dari Kak Carmila. Silakan Pak Ikam. ya. Terima kasih Kak Kamila telah memberikan pertanyaan cukup bagus sekali. Kalau menurut saya seperti ini pengalaman saya, kalau ya kita sesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Karena kita bicara ini kan bagaimana membangun emosi, eh, artinya emosi dengan orang ini, artinya membangun koneksi dengan orang ini. Supaya apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan. Orang merasa semangat. Baca semangat kan bicara tentang emosi atau perasaan. Bukan hanya sebatas hak alurnya itu, ya kita gunakan bahasa sehari-hari. Seperti itu. Yang mereka dekat. Karena ketika kita menggunakan bahasa itu, berarti seakan-akan ya kita seperti mereka gitu. Orang yang mendengar juga merasa rasa tertarik bahwa oh sebenarnya di atau kita menggunakan bahasa daerah berarti pasti mereka merasa bahwa oh dia pandai tapi memang dia merakyat gitu, artinya lebih menyatu dengan kita gitu. Orang merasa bahwa dia pandai tapi dia merakyat, kemudian ya dia tidak membedakan kita itu siapa, itu orang merasa seperti itu. Ya, dan kita lihat kalau misalnya di televisi yang saya sering salah satu gubernur di Indonesia yang memang jadi sorotan sekarang itu gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu. Ketika dia berbicara di hadapan publik itu, dia kebanyakan tidak tahu bahasa Inggris sebenarnya. Ya, tapi dia tidak mau banyak apa nih pejabat-pejabat kan dan menggunakan bahasa artinya menguasai, tapi dia kan salah satu daerah yang menurut saya
tidak tahu bahasa Inggris itu. Dan ya ketika dia berbicara, kebanyakan banyak dia menggunakan bahasa Sunda. Dan orang rasa tertarik itu, orang merasa senang. Dan itu artinya itu sebuah keunikan kita masing-masing. Dan kita sebagai orang daerah, ya kita harus kembangkan daerah kita dengan salah satu mengembangkan bahasa daerah seperti itu. Ya kalau bisa lain cerita kalau kita bicara dalam konteks kita di kampus atau di dunia pendidikan, maka ya kita gunakan bahasa yang ya bersifat secara formal gitu menurut saya. Kalau kita di lingkungan masyarakat, ya kita gunakan bahasa yang dekat dengan masyarakat supaya masyarakat yang dekat dengan kita. Supaya apa yang kita sampaikan tadi bisa mereka terima dengan baik. Oke, kemudian yang kedua, misalnya merasa kalau untuk kasar grogi menurut saya wajar. Dan saya pernah sebelum saya belajar public speaking ini, ketika saya pernah sampaikan pendapat saya di publik, memang rasa takut, tidak percaya, tapi masih ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya ingin belajar gitu. Saya ingin seperti orang lain, dan saya kan sudah banyak baca buku pengembangan diri, namun kenyataannya hanya sebatas pengetahuan, untuk prakteknya tidak bisa. Teorinya sudah tahu, tapi prakteknya yang sulit. Dan ini prakteknya yang saya lakukan saat ini. Seperti itu. Dan ya belajar public speaking seperti artinya lain bisa mau belajar bisnis. Kita tampil menyampaikan rasa grogi tidak ada. Dan muncul rasa percaya diri. Hari ini kalau Ibu Kar sudah sampaikan itu sangat luar biasa. Berikut lagi, coba nanti terus lakukan seperti itu bisa. Kalau orang grogi, coba nanti ikut sesi seminar seperti begini, coba sampaikan pendapat. Seiring dengan menyampaikan pendapat, banyak dari momen tertentu seperti itu, online maupun offline, lambat laun rasa percaya diri itu akan terbentuk dengan baik. Seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Ada feedback lagi dari Kak Kamila? Siap. Siap, Cukup? Kak. Oke, Iya. luar biasa sekali ya. Ini saya simpulkan dari jawaban dari Pak Ikam tadi di pertanyaan pertama ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi begitu ya. Ketika berhadapan dengan masyarakat ya bisa menggunakan bahasa daerah yang lebih mudah dipahami. Tapi kemudian ketika itu berbicara di lingkungan pendidikan yang memang sifatnya umum, maka kita menggunakan bahasa yang sifatnya umum juga, yaitu bahasa Indonesia begitu. Jadi memang posisi berbeda, penggunaan bahasa pun juga berbeda gitu ya. Dan kemudian di pertanyaan kedua ya banyak belajar dan praktek ya. Jadi dengan ketika ada sesi seperti ini bisa langsung bertanya seperti Kak Kamila yang Kak Kamila lakukan, dan itu ketika dilakukan secara kontinu dan terus-menerus itu akan membuat diri kita menjadi yakin bahwa ternyata kita bisa melakukan dan tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja. Wah, luar biasa ya. Maka saya ajak nih Kak Kamila setiap bulan untuk gabung di forum kami bersama Pak Ika setiap bulan secara rutin. Di hari Sabtu terakhir setiap bulan, insya Allah kami akan mengadakan seminar public speaking secara gratis. Kami tidak memungut biaya apapun. Begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Kamila. Masih ada waktu nih bagi yang lain. Silahkan. Ada yang belum bertanya, bisa ada Kak Ilmawati, Kak Sarvan. Nah, ini Kak Sarvan Umarama, saya ingin menyapa Kak Sarvan nih. Assalamualaikum Kak Sarvan. Ini semangat sekali ya Kak Sarvan ya. Di bulan lalu, di bulan Mei, Kak Sarvan ikut full juga dari awal sampai akhir. Dan hari ini Kak Sarvan juga ikut full lagi. Begitu ya. Nah, Kak Sukmawati sudah. Barangkali Ibu Tari atau Kak Tari ingin memberikan pertanyaan. Boleh, silahkan Kak Sarvan, Kak Tari, ataupun Kak Ilmawati. Nah, menanggapi dari pernyataan Kak Sukmawati, nanti boleh minta nama YouTube-nya Pak. Boleh sekali. Jadi nanti untuk rekaman dari Pak Ikram M. bisa langsung dilihat di YouTube Ikram M. Silahkan langsung cari di YouTube ya, Bapak Ibu. Di sana sudah ada dari sesi 1, bahkan ada juga beberapa seminar-seminar Pak Ikram sebelumnya ya. Ada beberapa seminar yang sudah diunggah di YouTube Pak Ikram
Dan setelah sesi, biasanya nanti hari ini atau besok atau mungkin beberapa hari akan segera diupdate di Instagram, termasuk di YouTube-nya Pak Ikram. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kami ajak untuk kunjungi Instagram kami di Ikram Mbisa, @ikrammbisa, atau kunjungi Instagram saya juga di herisusilo.official. Mari kita belajar bersama public speaking dan tingkatkan kapasitas diri kita sampai kita betul-betul menguasai sesi kita, sehingga bisa bicara dengan lancar. Baik, saya masih berikan kesempatan kepada peserta yang ingin memberikan pengalaman sebelum kita akhiri di sesi siang hari ini. Untuk Kak Irmawati, Kak Sarvan, dan juga Kak Tari, barangkali ada sesuatu yang ingin didiskusikan untuk kesempatan hari ini. Baik, jika tidak ada, saya coba berikan kesempatan kepada Kak Carmila nih. Bagaimana perasaannya Kak Carmila mengikuti kelas pada siang sampai sore hari ini dan apa yang didapatkan oleh Kak Carmila? Silakan Kak Carmila. Ya baik Kak, Kak Heri, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan yang kedua kali. Ya, perasaan saya yang pastinya pertama bahagia, alhamdulillah, karena bisa bergabung pada kesempatan seminar kali ini, karena ini saya baru bergabung. Terus yang kedua, mungkin yang saya dapat ilmu ya, atau pengalaman dan materi, alhamdulillah, di kesempatan public speaking. Oke? Iya Kak, Kak Heri. Oh, iya, Iya. baik. Terima kasih Kak Carmila. Nah, saya berikan Kak Heri. kesempatan kepada Kak Sukmawati nih yang tadi memberikan pertanyaan sekaligus untuk melatih nih kepercayaan diri dan mengikis groginya. Ya, silakan Kak Sukmawati bisa open mic untuk memberikan ya bagaimana perasaan pengalaman yang didapatkan hari ini seminar bersama Pak Ikram. Silakan. Terima- kalau saya dengan adanya peluang seperti ini, belajar, terus juga bisa menambah wawasan dan bisa melatih diri kita agar percaya diri, terus hmm, apa ya, percaya diri, terus apa, lebih pede lagi untuk bertanya. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Kak Sukmawati ya. Jangan lupa ikut terus Sama-sama. setiap bulan supaya kemudian ilmunya semakin meningkat dan juga siap untuk Amin. melakukan public speaking dengan baik. Nah, sekedar informasi untuk Bapak dan Ibu semuanya bahwa kami menyediakan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang menghendaki sertifikat kehadiran, kami akan kirimkan kepada Bapak Ibu semuanya yang menginginkan. Silahkan kontak tim admin kami yang mengirimkan link Zoom di grup atau yang japri Bapak Ibu semuanya. Silahkan kirimkan nama dan juga alamat email Bapak Ibu. Nanti akan kami kirimkan. Kita email atau kita WhatsApp-kan ke Bapak dan Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan bimbingan lebih dalam lagi tentang public speaking, bagaimana menjadi seorang public speaker yang profesional, bisa juga hubungi tim admin kami. Kami siap memberikan dukungan dan support kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini, kami berikan kesempatan kepada Pak Ikram untuk closing statement pada seminar sesi kelima kali ini. Silakan Pak Ikram. Ya, public speaking adalah sebuah skill dan semua orang memiliki potensi atau kemampuan untuk menjadi public speaking. Kemampuan presentasi sintetis ya tergantung dari sejauh dia
belajar dan terus berlatih dan berani menghadapi kegagalan. Kalau misalnya dia mampu melakukan itu semua, pastinya dia akan bisa menjadi seorang public speaking profesional. Barangkali saya akan bisa. Maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ikram yang telah memberikan materi yang begitu sangat luar biasa pada kesempatan siang dan sore hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya di bulan depan, minggu terakhir hari Sabtu siang jam 13, mohon maaf jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 15.00 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir lagi bersama Pak Ikram Embisa tentu saja dengan tema lanjutan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sesi-sesi sebelumnya, silahkan melihat YouTube Ikram Embisa untuk melihatnya dari sesi 1 sampai sesi keempat. Praktekan dan temukan diri baru Anda. Ingat bahwa perubahan itu ada ketika ada tindakan. Jika Anda tidak melakukan tindakan sekecil apapun dengan berlatih mengubah mindset Anda atau mengubah perasaan Anda dalam public speaking, maka jangan berharap ada perubahan besar di dalam hidup Anda. Saya Heri Susilo, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.